Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 356 membentuk tim untuk menggali tembok. Melihat Ling Xiao masuk, Ye Chen menggeliat dengan keras, meskipun dia sedikit terkejut, dia tidak terlalu terkejut. Selain itu, dia tidak perlu menebak apa yang dimaksud Ling Xiao ketika dia datang ke sini. Tujuannya harus sama dengan Wei Wenzuo dan Sun Woyan. Secara alami, pasukan di belakangnya mengirimnya ke sini setelah mereka mendapat kabar. Hao Tiancheng, orang bijak alkimia. Ling Xiao tersenyum, aku benar-benar terkejut bahwa kamu masih memiliki identitas seperti itu. Kamu tidak datang ke sini untuk memburu tembok, kan? Ye Chen mengeluarkan dua kendi dan menyerahkan satu ke Ling Xiao. Sejujurnya, kakak Ye, itu benar. Ling Xiao mengambil kendi itu, tetapi tersenyum tak berdaya, tapi aku tahu kemungkinan ini hampir nol, tapi aku harus datang karena perintah keluarga. Untuk melihat teman lamaku. Itu benar. Ye Chen tersenyum, mengagumi kemurahan hati Ling Xiao. Baiklah, kakak Ye. Ling Xiao melihat sekeliling terlebih dahulu, lalu bergerak ke arah Ye Chen, dan kemudian bertanya dengan senyum kering, murid perempuan yang tinggal di sebelahmu dengan kata, benci, terukir di dahinya, apakah kamu mengenalinya? Mendengar ini, Ye Chen mengangkat alisnya, dan dia tidak lupa melirik Xiao Yuan di sebelah, bukankah Xiao Xiang yang tinggal di sebelah? Mengapa ada kata kebencian yang terukir di dahinya? Ling Xiao menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Dia adalah murid dari puncak Yuling dari sekte Heng Yue saya. Namanya Xiao Xiang. Adapun mengapa dia mengukir kata, benci, di dahinya, dia secara alami membawa kebencian yang dalam. Untuk kebencian macam apa, saya tidak tahu. Tidak peduli. Xiao Xiang. Ling Xiao bergumam, nama bagus. Kamu sepertinya sangat antusias dengannya. Ye Chen memandang Ling Xiao dengan penuh minat. Aku melihatnya secara tidak sengaja saat aku lewat tadi. Ling Xiao tersenyum, aku sedang berpikir, kebencian mendalam macam apa yang bisa membuat seorang wanita melecehkanku seperti ini, dan dia tidak segan-segan merusak penampilannya untuk ini. Biar ku tebak. Ye Chen menggosok dagunya, kamu seharusnya menyukai kakak senior Xiao Xiang. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak berbicara omong kosong. Ye Chen memandang Ling Xiao dengan serius, biarkan aku memberitahumu, aku sudah memberimu nama anak-anakmu di masa depan, hei, Ling Xiao, Xiao Xiang, anak laki-laki itu disebut Ling Xiao Xiang, dan gadis-gadis itu bernama Ling Xiao Xiang. Ling Xiao Xiang, apakah ini terasa benar? Kakak Ye, aku akhirnya datang ke sini, jangan mengobrol seperti ini. Ling Xiao hanya bisa menggerakkan sudut mulutnya. Oke. Ye Chen hanya menyesap anggur dari mulutnya, tapi sejujurnya, kakak senior Xiao Xiang adalah orang yang punya cerita, jadi jangan memprovokasi orang lain jika kamu tidak tertarik pada mereka, dan jika Anda memprovokasi mereka, Anda harus siap menanggung kebencian dengan persiapannya. Semakin banyak kamu berbicara, semakin keterlaluan. Ling Xiao melengkungkan bibirnya. Sama sekali tidak keterlaluan. Ye Chen melirik Ling Xiao, yang disebut pihak berwenang terobsesi dengan penonton, dan kamu paling tahu apakah itu benar atau tidak, kan? Jadi katakan saja. Jangan sengaja bertanya tentang seorang wanita, itu akan mengungkap sesuatu yang tidak bisa kamu lihat. Tapi perasaan yang bisa aku lihat. Apa yang kamu katakan, aku hanya ingin tahu tentang kata Qiu di dahinya, kata Ling Xiao, tidak lupa melirik Xiao Yuan di sebelah. Itu mungkin karena aku terlalu banyak berpikir. Ye Chen mulai menutup minumannya lagi, dan selama waktu itu, dia tidak lupa melirik Ling Xiao, yang memandangi taman kecil di sebelah 7 atau 8 kali dalam 4 atau 5 detik. Benar-benar lebih baik datang lebih awal daripada datang lebih awal. Segera, seseorang datang dari luar taman kecil. Setelah melihat lebih dekat, mereka adalah Sangguan Bo dari keluarga Sangguan di Dongyue dan Situ Jin dari keluarga Situ di Sishu. Keduanya adalah mitra lama. Melihat Sangguan Bo dan Situ Jin masuk, Ling Xiao buru-buru bangun. Ling Xiao telah melihat kedua senior itu. Anggota keluarga Ling. Melihat plakat giok di pinggang Ling Xiao, Sangguan Bo mengangkat alisnya tanpa sadar. Keluarga Ling tidak sedekat itu. Situ Jin menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, cukup gigih.
Kedua senior itu kehilangan lelucon mereka. Ling Xiao tertawa datar. Ketika mereka bertiga berbicara, kepala Ye Chen hampir terkubur di selangkangannya, karena selain Situ Jin dan Sangguan Bo, ada wanita lain yang masuk, dan setelah masuk, dia menatapnya dengan galak. Itu adalah Sangguan Yuer dari keluarga Sangguan. Apa yang kamu cari? Sangguan Yuer memandang Ye Chen dengan penuh minat, dan melihat Ye Chen seperti ini membuatnya ingin tertawa. Tidak, aku tidak mencari apa-apa. Ye Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum nakal. Teman kecil Ye Chen, sulit bagi kami untuk menyembunyikannya. Di sini, Sangguan Bo dan Situ Jin menghela nafas satu demi satu. Hao Tian Chenye, orang bijak alkimia, kupikir itu kamu. Kedua senior itu tidak datang jauh-jauh untuk memujiku, kan? Ye Chen terbatuk datar. Oke, kami di sini untuk memburu tembok. Keduanya serius, dan Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggerakkan bibirnya. Ye Chen, ikut kami. Sangguan Yuer berkata, menatap Ye Chen dengan penuh harap, di rumah Sangguan kami, tidak ada yang akan mengusirmu, bagaimanapun juga, lebih baik darimu di Heng Yuezong. Tidak. Ye Chen menggelengkan kepalanya, aku khawatir ayahmu akan memukuliku. Jangan terus membodohiku dengan kalimat ini, aku memberitahumu sesuatu yang serius. Sangguan Yuer menatap tajam pada Ye Chen. Kalau begitu biarkan aku memikirkannya selama beberapa hari. Ye Chen tertawa datar. Pikirkan tentang hal lain. Segera setelah Ye Chen selesai berbicara, seseorang datang dari luar lagi. Sebelum orang itu tiba, suara menggertak bergema di seluruh taman kecil, jangan katakan apa-apa, biarkan aku pergi bersamamu hari ini. Mulai sekarang, kakek akan melindungimu. Saya telah bertemu Zuge Senior. Melihat pengunjung itu, Sangguan Bo dan Situ Jin bangkit dan memberi hormat satu demi satu, karena pengunjung itu adalah lelaki tua Zuge, dan Biou mengikuti di belakangnya. Ya, jika Anda melihatnya, Anda akan menemukan yang lain. Kalian berdua pulanglah. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Orang tua Zuge langsung melambaikan tangannya, aku menggali sudut ini. Dengan baik. Sangguan Bo dan Situ Jin membuka mulut mereka, malu dengan kata-kata lelaki tua Zuge. Nak, cepatlah, berkemas, dan ikut aku. Selamatkan dirimu dari rasa malu di Heng Yue. Orang tua Zuge menggertak, dan melihat postur tubuhnya, dia sepertinya ingin menculik Ye Chen secara paksa. Aku belum melihatmu selama beberapa hari, kamu sangat sombong. Ye Chen menyeringai, kamu sangat percaya diri dalam menggali tembok. Tidak mungkin, siapa yang menyuruhku menjadi luar biasa? Orang tua Zuge menjilat rambutnya, aku tidak membual denganmu, nomor Xiao Feng, aku bisa mencapai 10 dari mereka sendiri, tidak apa-apa bagiku untuk menggali sudut ini, jangan biarkan itu menggali, aku akan merampoknya. Zuge Yu, aku mendengarmu berteriak dari jarak 800 mil. Sebelum Ye Chen dapat berbicara, seseorang masuk dari luar taman kecil. Mereka adalah dua pria tua berambut putih, dan seorang gadis muda seperti peri dan an wanita acuh tak acuh berbaju putih. Keempat orang ini adalah kenalan lama, lihat lebih dekat, mereka adalah Dan Chen, Dan Yi, Luosi dan Xuan Nu. Aduh. Melihat Dan Chen datang sendiri, Ye Chen buru-buru bangkit, dan membungkuk dengan hormat, Ye Chen Junior, saya telah melihat dua senior. Dan aku. Luosi terkikik, dan melangkah maju untuk memegang lengan Ye Chen, menyebabkan Sangguan Yuer dan Bi Yu terlihat aneh, dan bahkan ekspresi Xuan Fei menjadi aneh. Di sini, melihat Dan Chen dan Dan Yi, lelaki tua Zuge, yang begitu genit beberapa saat yang lalu, langsung membeku, kataku, kalian berdua lelaki tua tidak tinggal di Dan City, dan kamu juga datang ke sini untuk bergabung bersenang-senang dan melakukan sesuatu. Kamu tidak benar. Dan Yi mengelus janggutnya, itu adalah orang suci alkimia yang diproklamasikan oleh jiwa leluhur yang maha kuasa, dan juga murid terdaftar dari kota alkimia saya, wajar saja bagi kami untuk datang. Tidak ada yang salah dengan alasan itu. Orang tua Zuge cemberut dengan tangan di tangannya. Teman kecil, kembalilah ke kota dan bersama kami. Dibandingkan dengan Dan Yi dan lelaki tua Zuge, nada suara Dan Chen sangat lembut, dan dia menatap Ye Chen sambil tersenyum. Agak marah, alkimia bijak yang diproklamirkan oleh jiwa leluhur alkimia akan diasingkan, bukankah ini wajah telanjang alkimia yang menamparkan? Itu sebabnya dia datang ke sini secara pribadi. Langkah ini untuk menyelamatkan muka Ye Chen, dan itu juga sedikit menjajakan yang lama. Tujuannya adalah untuk membawa Ye Chen pergi. Ya, kembalilah ke Dan City bersama kami. Luosi juga mengangkat kepala kecilnya,
dan menatap Ye Chen dengan mata besar, yang penuh harapan. Bab 357 Penyangkalan Wajah. Sekarang, tidak hanya Sang Guanbo, Situ Jin dan yang lainnya, tetapi bahkan lelaki tua Zuge memandang Ye Chen. Pil City bukanlah kekuatan biasa, ada lebih dari 60% alkemis dari Great Chu berkumpul di sana, dan daya tarik yang menakutkan ditampilkan, bahkan Istana Haus Darah tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Yang paling penting adalah untuk Ye Chen, dan Chen, penguasa kota dan, datang sendiri. Jika itu siapapun, dia tidak akan bisa menolaknya. Terima kasih atas kebaikanmu, senior, tapi junior ini belum mau meninggalkan Heng Yue. Lagi pula, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan mengatakan sesuatu dengan berani. Ini mungkin ketiga kalinya dia menolak Dan Chen. Mendengar ini, Dan Chen mau tidak mau mengerutkan kening, dia masih meremehkan konsentrasi Ye Chen, dan tidak akan berhasil jika dia datang sendiri, yang membuatnya sedikit penasaran tentang apa sebenarnya yang menarik Ye Chen ke Heng Yue. Untuk sesaat, Xiao Yuan menjadi sangat pendiam, bahkan sedikit tertekan. Di loteng tidak jauh, Chu Xuaner dan Xiao Feng juga menonton dari jauh. Sejujurnya, mereka tidak pernah menyangka karena Ye Chen, Zhuge Yu, dan Chen, dan Dan Yi bahkan akan datang ke sini, yang sangat mengejutkan mereka. Aku berkata suster muda, bisakah kamu menolak murid ini? Xiao Feng memandang Chu Xuaner dengan sedikit ragu. Jika dia tidak mau, Raja Surgawi dan Lao Su tidak akan bisa membawanya pergi ketika dia datang. Chu Xuaner tersenyum lembut. Dia mengenal muridnya dengan cukup baik, dan kekeras-kepalaan serta kegigihannya jauh melampaui imajinasinya. Mengapa? Ketika keduanya berbicara, Dan Chen di taman kecil menghela nafas tak berdaya. Dia, yang merupakan status tertinggi, telah menabrak dinding di depan Ye Chen 3 kali. Meskipun dia sedikit bingung, dia tidak marah sama sekali. Dia masih memilikinya. Ketika Xiao Yuan diam, seseorang masuk dari luar lagi, dan mereka pada dasarnya terdiri dari 3 atau 5 tim. Kali ini, ada beberapa orang yang datang, Xiao Feng di loteng di sisi lain menghitung semuanya. Setidaknya ada selusin tetua dari keluarga tersebut, dan tampaknya mereka semua setuju untuk berkumpul, termasuk dari Chu Selatan dan Chu Utara. Kini, taman kecil itu tampak agak ramai, puluhan orang memenuhi taman kecil itu sampai penuh. Para tetua kemudian dari keluarga ini menyadari bahwa suasananya tidak benar ketika mereka masuk, dan wajah mereka menjadi sedikit aneh, terutama ketika mereka melihat Dan Chen dan Dan Yi, mereka sangat terkejut sehingga mereka hampir tidak bisa diam. Akibatnya, ketika para tetua keluarga ini masuk, mereka semua tertawa terbahak-bahak, mereka benar-benar tidak berani berbicara tentang menggali tembok, 2 raksasa Pil City datang, dan apa yang mereka katakan sia-sia. Namun, ini belum berakhir, tindak lanjutnya masih berkelompok, pada dasarnya semua tetua keluarga, ada beberapa, Rao Xiao Feng tidak melihat dari mana asalnya. Tes. Xiao Feng tidak bisa menahan desahan dan mendecakkan lidahnya, saudari junior, aku merasa bahwa aku harus menyeret guru untuk melihat-lihat, dan biarkan dia melihat betapa populernya murid yang tidak dia setujui itu. Di kuartet Chu yang besar. Apakah menurutmu dia tidak tahu seberapa besar potensi Ye Chen? Chu Xuaner berkata dengan santai, tapi sejak awal, dia membanggakan dirinya sebagai superior dan tidak akan membiarkan kita tidak mematuhi keagungannya. Bahkan jika dia tahu itu salah, dia tidak akan berubah, karena dia pikir dia benar. Mengapa ini perlu? Xiao Feng menggosok bagian tengah alisnya, sebagai leluhur sebuah sekte, bukankah ini memaksa sekte untuk mengalami kekacauan internal? Mungkin menurutnya, keagungannya masih di atas kepentingan sekte. Chu Xuaner menarik napas dalam-dalam, keputusan kakak senior sekte itu benar, Ye Chen tidak bisa lagi tinggal di Heng Yue ya, karena dengan temperamen Ye Chen, cepat atau lambat dia akan menyentuh keagungan tuannya, dan itu akan merugikannya. Aku bisa melihat melalui titik ini sekarang. Xiao Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya, jelas Ye Chen dan kakak senior yang bertanggung jawab sudah berada di depan yang sama. Tuan dan yang lainnya menekan Ye Chen, yaitu untuk menekan kakak senior yang bertanggung jawab. Ye Chen tidak berada di Heng Yue lebih baik, jika dia tetap di Heng Yue, dia tidak hanya tidak akan dapat membantu saudara yang bertanggung jawab, tetapi itu akan memperburuk situasi, dan ketika konflik diintensifkan hingga ekstrim, Master tidak akan keberatan mengubah struktur berbagai faksi Heng Yue. Kesalahan umum sekte, politik, strategi, dan keagungan ditakdirkan untuk konflik internal.
Chu Xuaner juga menggelengkan kepalanya tanpa daya, jika bukan karena ini, Chu Xuanzong Agung tidak akan terpecah. Dalam analisis terakhir, ini masih dunia di mana yang kuat membuat aturan. Xiao Feng menarik napas dalam-dalam. Itu benar. Chu Xuaner tersenyum lembut, dan melihat ke taman kecil tempat Ye Chen berada, dia tidak cukup kuat, jika dia adalah orang yang kuat di alam kuasi surga, mungkin tidak ada yang berani menekan dia lagi. Di sini, suasana di taman kecil tempat Ye Chen berada agak menyedihkan, justru karena Ye Chen menolak Dan Chen, penguasa kota Dan. Di tempat kejadian, apakah itu lelaki tua Zhuge, Sang Guanbo, Si Tu Jin, atau para tetua dari keluarga lain, mereka tampaknya diam-diam. Karena penolakan Ye Chen, segalanya menjadi tidak sesederhana yang dibayangkan. Di tempat kejadian, mungkin yang paling kusut adalah Ye Chen. Dia sudah menggosok bagian tengah alisnya dengan keras di dalam hatinya, diam-diam berpikir bahwa tindakan yang Ding Tian membuatnya sulit untuk dihadapi, keluarga lain baik-baik saja, tetapi Dan Cheng berbeda. Itu adalah Dan Chen, dengan daya tarik yang begitu besar, dia bahkan merasa Dan Cheng mungkin akan menghalanginya. Mengapa? Pada akhirnya, Dan Chen yang menghela nafas dan memecah kesunyian di taman kecil itu. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan ekspresi penyesalan di wajahnya, dia berbalik perlahan dan berjalan keluar. Orang-orang di taman diam-diam memberi jalan untuknya. Kakak Ye Chen, kenapa kamu tidak ikut dengan kami? Luo Xi masih mengguncang lengan Ye Chen, mengangkat wajahnya, melakukan upaya terakhir. Luo Xi, beri Ye Chen waktu. Penatua Danyi tersenyum, menarik Luo Xi pergi, dan kemudian menatap Ye Chen sambil tersenyum, anak kecil, ketika kamu mengetahuinya, kamu bisa pergi ke Dan Cheng untuk menemukanku, orangnya di Dan Cheng pintu selalu terbuka untukmu. Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Ye Chen memberi hormat dengan tulus. Ayo pergi. Dan Yi menepuk bahu Ye Chen, lalu berbalik dan membawa Luo Xi dan Xuan Nu keluar dari taman kecil. Menarik. Ketika mereka pergi, para tetua keluarga itu juga tertawa terbahak-bahak, dan tentu saja mereka tidak ingin mengolok-olok diri mereka sendiri, bahkan Dan Cheng pun menolak, apalagi mereka. Saat ini, kelompok sesepuh mundur dari taman kecil satu demi satu. Sebelum pergi, mereka tidak lupa meninggalkan token yang dibawa oleh keluarga, atau token atau surat. Bukan teman. Segera, semua orang di taman berpencar, sampai Zhuge tua, Sang Guanbo, dan Si Tu Jin ditinggalkan. Kamu juga hebat, nak. Orang tua Zhuge menghela nafas dan pergi bersama Biyou, dan kemudian beberapa kata berkabut kembali, nak. Jika kamu tidak bisa tinggal lebih lama lagi, pergilah ke lembah 10.000 bunga untuk menemukan aku, tuanku, lindungi kamu. Dalam hal ini, jangan katakan apa-apa. Sang Guanbo dan Si Tu Jin juga bangkit satu demi satu, dan masing-masing menepuk bahu Ye Chen. Apakah kamu yakin tidak ingin pergi bersama kami? Sang Guan Yuer mengerutkan bibirnya dan menatap Ye Chen, dengan sedikit harapan di matanya yang indah. Saya memiliki tanggung jawab saya harap Anda bisa mengerti. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Dimengerti. Mata Sang Guan Yuer penuh dengan penyesalan dan kehilangan, dan dia mengikuti Sang Guanbo dan Si Tu Jin untuk pergi, masih berbalik setiap langkahnya. Untuk beberapa alasan, dia memiliki perasaan bahwa perpisahan ini seperti semacam perpisahan. Setelah mereka pergi, Ye Chen menggosok bagian tengah alisnya dengan keras, sepertinya aku butuh waktu untuk pergi ke Pil City. Segera, seseorang datang dari luar taman kecil. Lebih tepatnya, seseorang pergi dan kembali. Melihat dengan hati-hati, itu adalah Ling Xiao dari keluarga Ling. Mengapa kamu kembali lagi? Ye Chen memandang Ling Xiao dengan heran. Aku memutuskan untuk tinggal di sini selama beberapa hari. Ling Xiao terbatuk, dan tidak lupa untuk tanpa sadar melirik taman kecil di sebelah. Jangan katakan apapun, aku akan mengerti dalam hitungan detik. Bab 358 Bisakah Anda menerimanya? Sepanjang hari, taman kecil tempat tinggal Ye Chen tidak pernah damai, dan orang-orang datang berkunjung satu demi satu. Baru pada malam hari, taman kecil itu menghadirkan ketenangan yang langka. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen duduk bersila di bawah pohon buah spiritual, lalu dengan tenang menyerap dan mengatur napasnya. Selama periode ini, dia membuka kelopak matanya lebih dari sekali untuk melihat Ling Xiao, tetapi dia tidak menganggur, membawa labu anggur, berjalan dan mondar-mandir, dan yang paling dia lakukan adalah melihat taman kecil di sebelah, seolah-olah dia bisa. Melalui dinding, saya melihat Xiao Xiang yang mati-matian memegang pedang roh. Di malam hari,
Heng Yuezong. Yin Ziping di istana bawah tanah menarik napas dalam-dalam, berdiri dari platform naga, dan kemudian memutar lehernya dengan nyaman, dengan senyum lucu di sudut mulutnya, kekuatan yang begitu agung sungguh luar biasa. Anak suci. Di luar, Kong Chao masuk. Semua sudah diatur. Yin Ziping melirik Kong Chao. Sudah diatur. Kong Chao mengangguk dengan tergesa-gesa. Pada hari itu, anggota kuat dari 3 sekte Chu Selatan, keluarga Wang dari Beihuan, dan keluarga Qi dari Xinjiang Selatan semuanya akan pergi, dan kami juga telah memberitahu beberapa pembudidaya kasual yang kuat. Bagus sekali. Yin Ziping tersenyum tipis, menunjukkan gigi putihnya. Ye Chen, kamu pasti akan menyukai pertunjukan besar ini. Panggilan. Di taman kecil di aula cabang ke-9, Ye Chen telah mengembuskan napas dalam-dalam keruh. Setelah hampir 6 jam penyembuhan, luka dalam yang ditinggalkan oleh pertempurannya dengan Yin Ziping pada dasarnya telah sembuh. Wow! Peregangan keras, Ye Chen berbalik dan melompat dari tanah. Tidak jauh dari sana, Ling Xiao sedang duduk di bangku batu, memegang dagunya di tangannya, dan menatap dinding tidak jauh dengan penuh semangat. Dia benar-benar ingin membuat lubang besar di dinding itu dengan telapak tangannya. Ledakan. Dengan suara gemuruh, tembok itu benar-benar runtuh, dan Ling Xiao gemetar ketakutan. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Xiao Xiang yang sedang berlatih di taman kecil di sebelah terkejut, dinding tiba-tiba runtuh, dan taman kecil tempat tinggalnya dan taman kecil tempat tinggal Ye Chen benar-benar terhubung. Maafkan aku. Ye Chen tersenyum canggung, aku melewatkan kesempatan itu. Kamu membuatku takut. Ling Xiao memelototi Ye Chen dengan marah. Meskipun begitu di permukaan, pria ini sangat bahagia di hatinya. Telapak tangan Ye Chen sangat indah. Tidak apa-apa. Di taman kecil di sebelah, Xiao Xiang memaksakan senyum, lalu menyingkirkan pedang rohnya, berbalik dan berjalan ke loteng. Mereka semua pergi, ayo kita lihat. Melihat mata Ling Xiao terpaku mengikuti Xiao Xiang ke loteng, Ye Chen mau tidak mau meliriknya, aku akan mengatakannya. Itu, tidak apa-apa sekarang. Kakak berhasil melewatimu. Aku akan mentraktirmu minum di lain hari. Ling Xiao menyeringai. Kalau begitu katakan padaku, itu hanya iseng, atau itu nyata. Ye Chen memandang Ling Xiao dengan penuh minat. Lupakan, itu cinta pada pandangan pertama. Ling Xiao menggaruk kepalanya sedikit malu, aku telah bertemu dengan semua jenis wanita di Danceng selama bertahun-tahun, tapi tidak ada yang semenarik yang dia berikan padaku. Kalau begitu, bisakah kamu menerima kebenciannya? Ye Chen menatap Ling Xiao sambil tersenyum. Ya. Ling Xiao berseru tanpa berpikir, tapi itu benar. Bisakah kamu menerima masa lalunya? Mampu. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ye Chen tersenyum santai, dan menatap Ling Xiao dengan penuh minat lagi, bagaimana jika dia tidak perawan? Sebagai tuan muda dari keluarga Ling dan calon kepala keluarga Ling, kan? Masih bisa diterima. Bukan perawan, apa maksudmu? Ling Xiao memandang Ye Chen dengan heran. Menurutmu untuk apa dia berkultivasi begitu keras? Ye Chen mengeluarkan guci itu lagi, menurutmu apa yang dia lakukan untuk mengukir kata, kebencian, dengan mengorbankan dirinya sendiri? Biarkan aku memberitahumu sekarang, dia adalah yang pertama di Heng Yue untuk dihukum. Wanita yang dilecehkan oleh tuan rumah kehilangan kesucian wanita yang paling berharga di malam yang gelap dan tak berdaya. Mendengar ini, temperamen Ling Xiao berubah drastis dalam sekejap, seperti pedang tak tertandingi yang ditarik dari sarungnya, cahaya sedingin es keluar dari matanya. Jadi sekarang, apa jawabanmu? Ye Chen menyesap minumannya dan menatap Ling Xiao sambil tersenyum lagi, masih bisakah kamu menerimanya? Mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, aura pembunuh Ling Xiao memenuhi tubuhnya satu demi satu, dan dia terdiam sesaat. Di sini, Ye Chen masih minum anggur dengan santai. Jika Ling Xiao menggelengkan kepalanya, dia akan melempar Ling Xiao keluar dari taman kecil tanpa ragu-ragu, dan bahkan melempar tanda tamu tua Ling Xiao bersamanya. Pria, itu normal untuk gadis yang Anda suka dinajiskan, dan Anda tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu, tetapi jika Anda sudah tenang dan masih tidak dapat menerimanya, maka Anda harus membicarakannya. Ambil Xiao Xiang sebagai contoh, dia awalnya adalah wanita malang, yang terluka, dan dia hanya bisa memikirkan dirinya yang menggigil dan meringkuk di sudut di malam yang gelap, menelan air mata penghinaan. Jika Ling Xiao, yang terus berbicara tentang jatuh cinta pada pandangan pertama, menggelengkan kepalanya karena dia bukan perawan,
Ye Chen hanya bisa mengatakan bahwa penglihatannya untuk melihat orang sedikit buruk, karena itu bukan kesalahan Xiao Xiang setelahnya. Semua. Ye Chen sangat yakin di dalam hatinya, jika dia adalah Ling Xiao, dia akan lebih bebas dan mudah daripada Ling Xiao, sayang. Yang dibutuhkan adalah keikhlasan. Setelah minum sepoci anggur, Ye Chen menatap Ling Xiao sambil tersenyum lagi, bisakah kamu menerimanya? Pada titik ini, Ling Xiao, yang menundukkan kepalanya dalam diam, menatap loteng di taman kecil di sebelahnya, dan menarik napas dalam-dalam, iya. Bagus. Ye Chen tidak bisa menahan tawa, aku akan mengatakannya. Aku masih memiliki mata yang bagus untuk orang-orang. Ling Xiao tersenyum, memandang Ye Chen, dan tersenyum dengan sangat bebas, jika aku menggelengkan kepalaku sekarang, apakah aku akan diusir olehmu? Kamu mungkin akan cacat. Ye Chen menyentuh dagunya. Apakah kamu yakin? Ling Xiao menggerakkan sudut mulutnya, merasa kedinginan. Aku punya bau ini. Ye Chen mengangkat telinganya, jika itu gadis biasa, tidak apa-apa, kakak senior Xiao Xiang adalah orang yang terluka, jika kamu menggunakan bekas lukanya untuk mengolok-oloknya, jika aku tidak mengalahkanmu saya benar-benar minta maaf untuk dinding yang saya hancurkan dengan telapak tangan saya sebelumnya. Untungnya, lidahku tidak kram saat itu. Ling Xiao menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, jika bajingan itu hanya mengatakan satu kata lagi tanpa memperhatikan, maka aku akan benar-benar bahagia. Aku ingin menasihatimu, hal-hal baik membutuhkan waktu. Ye Chen menepuk bahu Ling Xiao, dan melihat ke loteng taman kecil di sebelah, kakak Xiao Xiang sekarang penuh dengan kebencian, dan hatinya sangat rapuh. Saya ingin membiarkan dia keluar dari kegelapan ini bukan tugas yang mudah untuk keluar, ini, Anda harus siap secara mental. Kalau begitu kamu adalah orang yang baik dan lakukan sampai akhir, ajari aku bagaimana melakukannya. Ling Xiao tertawa datar, sejujurnya, ini pertama kalinya bagiku. Kamu hanya perlu mengingat 3 poin untuk memastikan kesuksesanmu. Ye Chen mengulurkan 3 jari, dengan ekspresi serius di wajahnya, pertama, tekun. Kedua, tak tahu malu. Ketiga, tekun tak tahu malu. Bab 359 Misteri Gua Taiksu. Ayo. Akhirnya, dia menepuk bahu Ling Xiao, dan Ye Chen berlari ke lotengnya dengan cepat. Ketekunan tidak tahu malu. Setelah Ye Chen pergi, Ling Xiao berdiri di tempat, melihat ke loteng tempat tinggal Xiao Xiang, sambil menyentuh dagunya, jika kamu mengejar gadis seperti ini, kamu akan dipukuli. Di sini, Ye Chen sudah menutup pintu dan duduk bersila di tanah. Tuan Naga. Segera, dia mengerahkan 9 avatar di dunia bawah tanah Zeng Yangzong, dan kemudian memanggil Taiksu Gulong dari Zeng Xiang yang sedang tidur. Mendengar panggilan Ye Chen, kelopak mata Taiksu Gulong bergetar, dan dia dengan malas membuka matanya, dan seluruh wajahnya menjadi gelap, kamu sangat kenyang. Di tengah malam, melolong. Aku ingin bertanya padamu. Ye Chen menggosok tangannya dan menyeringai. Katakan padaku. Taiksu Gulong menguap dan dengan malas berbaring di atas awan. Ini adalah teknik rahasia klan Taiksu Gulong Anda, Gua Taiksu. Ye Chen terkekeh, dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, tolong bantu saya, dan ajari saya teknik rahasia menggantung dan meledakkan langit ini. Ini benar-benar aneh. Taiksu Gulong tidak bisa membantu tetapi melirik 9 klon Ye Chen sambil tersenyum, kemampuan mendominasi Liu Dao Xian Lunyan Anda untuk menyalin dan menyimpulkan, tidak bisakah Anda mempelajarinya? Jangan bilang, aku benar-benar tidak bisa mempelajarinya. Ye Chen terbatuk karena malu dan berkata, aku telah menggunakan Liu Dao Xian Lunyan untuk menyimpulkan teknik rahasia Gua Taiksu lebih dari sekali, tetapi aku menemukan kekuatan supernatural ini. Agak sulit dipahami. Maukah Anda menceritakan misterinya? Kalau begitu, Tuan Naga, aku akan mempopulerkannya dengan baik hari ini. Taiksu Gulong merentangkan pinggangnya, Gua Taiksu adalah salah satu dari 9 seni abadi besar keluarga Taiksu Gulong, dan dominasinya terletak pada kenyataan bahwa itu terhubung ke yang tidak diketahui. Domain yang tidak diketahui, dan domain yang tidak diketahui itu, kami menyebutnya, lubang hitam luar angkasa. Lubang hitam di luar angkasa. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Meskipun dia tahu sedikit tentang luar angkasa, dia pernah mendengar nama jahat lubang hitam luar angkasa. Lubang hitam antariksa berbeda dengan retakan antariksa. Sebagian besar dapat bertahan jika terlibat dalam celah antariksa, tetapi berbeda jika terlibat dalam lubang hitam antariksa. Ini adalah dunia tanpa batas dan kegelapan. Begitu mereka terlibat, mereka pada dasarnya akan mati,
karena Anda tidak dapat menemukan arah sama sekali, Anda tidak tahu bagaimana keluar, Anda akan tersesat di dalamnya sampai tetes darah terakhir habis selama bertahun-tahun. Ini sebenarnya terhubung ke lubang hitam di luar angkasa. Gumam Ye Chen, matanya menjadi tidak pasti, dan dia ingat bahwa ketika dia melawan Yin Ziping, banyak serangannya diselesaikan dengan gerakan ini. Tidak heran, begitu banyak serangan yang tidak efektif. Ternyata semua serangan itu ditembakkan ke dalam lubang hitam ruang angkasa. Ye Chen menyentuh dagunya, seolah-olah dia telah menemukan beberapa petunjuk, dan menemukan jejak misteri Taiksu Gua. Metode rahasia ini benar-benar mencapai langit. Ye Chen sangat terkejut. Tampaknya kamu sudah mengetahuinya. Melihat 9 avatar Ye Chen menunjukkan sedikit pencerahan, Taiksu Gulong berkata dengan santai, ini adalah misteri sebenarnya dari Gua Taiksu. Jika basis kultivasi cukup tinggi, kamu bisa memanggil itu tidak mustahil bagi lubang hitam luar angkasa besar yang menutupi langit untuk menelan seluruh dunia. Lalu bagaimana mengolah teknik rahasia ini? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Apakah menurutmu teknik rahasia ini hanya untuk bersenang-senang? Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen, karena teknik abadi tertinggi keluarga Taiksu Gulong saya berarti tidak semua orang bisa melakukannya. Bagi mereka yang melakukan teknik ini, bahkan jika Anda diberikan kekuatan misterius ini, kebanyakan orang tidak akan berani mencobanya. Mengapa? Ye Chen bertanya dengan curiga. Karena terlalu berisiko untuk melakukan teknik ini. Taiksu Gulong menjelaskan, meskipun teknik rahasia Gua Taiksu bertentangan dengan langit, itu melibatkan lubang hitam di luar angkasa. Bagus kalau kamu bisa mengendalikannya. Jika kamu tidak bisa mengendalikannya itu, Anda mungkin terbunuh ditelan ke dalam lubang hitam ruang angkasa, bahaya selama periode itu, saya bisa menebusnya sendiri. Lalu mengapa Yin Ziping bisa mengolah metode rahasia Gua Taiksu dalam waktu yang begitu lama? Ye Chen bertanya dengan heran, dan menurutku dia tidak menggunakannya dengan kemahiran biasa. Apa yang kamu tahu? Naga kuno Taiksu berkata dengan santai, dia berani menggunakan kekuatan supernatural Gua Taiksu karena jiwa naga kuno Taiksu di tubuhnya membantunya untuk menstabilkan lubang hitam di ruang angkasa, tetapi bahkan jika itu adalah Taiksu jiwa naga kuno, dia hanya berani mempertahankannya. Pusaran seukuran telapak tangan di lubang Taiksu, jika tidak maka akan berada di luar jangkauan kendali, dan konsekuensinya tidak akan baik. Jadi begitu maksudnya. Tidak heran. Jadi, jika kamu baik-baik saja, jangan terus memikirkan teknik rahasia yang menakutkan itu. Taiksu Gulong memperingatkan, teknik rahasia apapun di langit berisiko, seperti teknik terlarang roda abadimu, leluhur klan Taiksu Gulong saya, alasan mengapa kami dapat membuat Gua Taiksu adalah karena kami memiliki kondisi yang unik, yaitu kami dilahirkan untuk dapat mengontrol kekuatan ruang, dan justru karena itulah kami berani menyentuh bidang ini. Di ruang lubang hitam. Jika Anda mencoba teknik rahasia ini sebelum pulang, Anda tidak akan melakukan apapun untuk menemukan kegembiraan. Tapi aku masih ingin mencobanya. Ye Chen terkekeh, Tuan Long, bisakah kamu meminjamkanku kekuatan jiwa naga? Aku takut padamu. Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen dengan marah, tapi itu akan memakan waktu lama, aku dalam keadaan tersegel, aku perlu waktu untuk mengumpulkan kekuatan jiwa naga, kembali ke saya setelah 9 jam bar. Oke, Ye Chen menyeringai. Pada saat ini, langit sudah cerah, Ye Chen menggeliat, dan berbaring dengan nyaman di tempat tidur. Tapi segera, dia bangun lagi, lalu lari ke jendela, melihat keluar melalui jendela yang setengah tertutup. Dia melihat Xiao Xiang di taman kecil di sebelah sudah bangun dan terus berlatih dengan putus asa. Dari kejauhan, dia masih bisa melihat kata, "Ho," terukir di dahinya, yang membuat orang merasa tertekan. Segera, Ling Xiao muncul di atas panggung, melewati batas, dan berjalan ke taman kecil Xiao Xiang. Dia tersenyum dengan sangat sopan, "Orang tahu ini, aku akan pergi ke Ling Xiao, bisakah kamu?" Tidak ada waktu. Ling Xiao tidak menyelesaikan satu kalimat pun, dan diinterupsi oleh Xiao Xiang, yang sedang menari pedang dengan panik. Dia jauh lebih cuek dari yang dibayangkan Ling Xiao, dan Ling Xiao sangat malu ketika dia terhalang oleh sebuah kalimat. Setelah gagal memulai percakapan, Ling Xiao tertawa kering, tetapi dia tidak menyerah. Dia memainkan semangat bersikeras tidak tahu malu, dan tertawa lagi, "Saya dari Beihu, dan saya mendengar bahwa Heng Yuezong memiliki sebuah. Jika kamu baik-baik saja, silakan keluar." Yiru diinterupsi oleh Xiao Xiang untuk pertama kalinya sebelum Ling Xiao selesai berbicara.
Aku hanya ingin menjadi temanmu, tidak ada yang lain, aku. Tidak mood. Aku sangat menjijikkan terhadap dunia luar. Di samping jendela, melihat Ling Xiao mengempis satu demi satu, Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berhenti melihatnya, karena dia ingin membuka hati Xiao Xiang lagi, yang tidak bisa dilakukan dalam semalam. Nak, kamu bisa meminta lebih banyak berkah. Ye Chen bergumam, lalu tertidur. Ye Chen tidur sangat nyenyak kali ini, dan dia sudah lama tidak tidur dengan nyaman. Namun, sebelum 3 jam berlalu, mimpi indahnya terputus, dan Ling Xiao lah yang seharusnya bekerja keras untuk memulai percakapan dengan Xiao Xiang yang membangunkannya. Kamu baik-baik saja. Ye Chen memutar tubuhnya dengan malas, dan membuka matanya yang mengantuk. Ayahmu ada di sini, bersama 3 adik perempuanmu, dan ibu tirimu. Ayah, saudara perempuan, ibu tiri apa? Ye Chen cemberut, dan menutup matanya lagi. Tapi segera, dia melompat tiba-tiba, tidak mengantuk sama sekali, dan menatap lurus ke arah Ling Xiao, Hao. Hao Tian Xuanzhen. Bab 360 Keluarga. Sial, apakah kamu pernah memanggil ayahmu dengan namanya? Ling Xiao melirik Ye Chen, lalu berbalik dan turun. Di sini, Ye Chen duduk di tempat tidur dan menggosok alisnya dengan keras. Dunia hanya tahu bahwa Hao Tian Chenye adalah Ye Chen, tetapi mereka tidak tahu bahwa Hao Tian Chenye, Ye Chen tidak ada hubungannya dengan keluarga Hao Tian. Ye Chen sudah menutupi wajahnya dengan tangannya, dia tidak tahu bagaimana menghadapi orang-orang dari keluarga Hao Tian. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, apakah dia akan ditampar sampai mati dengan telapak tangan? Rekan Taois Hao Tian, ini tempatnya. Ketika Ye Chen sedang berjuang, suara Xiao Feng datang dari bawah. Ketika Ye Chen melihat melalui jendela, Xiao Feng memimpin seorang pria dan 4 wanita masuk. Nah, Chu Xuaner juga dia mengikuti, dan belum terlambat untuk berjalan ke taman kecil dan menatap Ye Chen yang bersembunyi di balik jendela. Apakah kamu tulus? Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk melalui transmisi suara. Omong kosong, merekalah yang ingin datang. Chu Xuaner mengangkat bahu. Kamu luar biasa. Ye Chen mengalihkan pandangannya dari Chu Xuaner, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada pria dan 4 wanita. Sosok pria itu tangguh dan lurus, berjalan seperti naga dan berjalan seperti harimau, menunjukkan aura superior, sepasang alis seperti pedang yang megah, memberi orang rasa kehikmatan dan keagungan. Tak perlu dikatakan, itu adalah Hao Tian Xuanzhen. Ye Chen terbatuk, dan dia samar-samar dapat melihat bahwa Hao Tian Xuanzhen sedang menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia akan melihat putranya yang berharga, dan dia sedikit gugup. Memandang jauh dari Hao Tian Xuanzhen, Ye Chen memandang ketiga wanita muda itu. Mereka bertiga terlihat persis sama, dan semuanya tampak seperti putri peri. Tak perlu dikatakan, mereka adalah 3 putri berharga dari Hao Tian Xuanzhen. Itu cukup cantik. Akhirnya, Ye Chen menatap wanita berbaju putih di samping Hao Tian Xuanzhen. Dia sedikit lebih tua, tapi dia juga penuh pesona. Tak perlu dikatakan, dia adalah istri Hao Tian Xuanzhen, Tuan Sun Woyan, Yuan utusan istana Qixi, Huasu. Kamu Chen, cepat turun. Di sini, Chu Xuaner melihat loteng dengan penuh minat. Di sini, Hao Tian Xuanzhen dan yang lainnya juga melihat satu demi satu, terutama Hao Tian Xuanzhen, yang jantungnya berdetak tanpa henti. Di sini, Ye Chen tahu dia tidak bisa bersembunyi, batuk kering, tapi tetap turun. Ketika dia keluar dari loteng, Hao Tian Xuanzhen segera berdiri dan membuka mulutnya, tetapi dia seharusnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi ketiga putrinya yang berharga menatap Ye Chen dari atas ke bawah dengan mata berkedip, cukup tampan. Kamu seperti mahakarya ayahku. Dengan senyum di bibirnya, Huasu juga melihat Ye Chen dari atas ke bawah. Junior Ye Chen, aku telah bertemu senior Hao Tian. Ditatap oleh 4 orang, Ye Chen merasa tidak wajar, jadi dia buru-buru melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat. Oke. Hao Tian Xuanzhen tersenyum sedikit tidak wajar, dan sedikit kecewa, karena Ye Chen tidak menyebut dirinya Hao Tian Chenye, dan memanggilnya senior Hao Tian, bukan ayahnya. Melihat kepala Hao Tian Xuanzhen sedikit pusing saat ini, dan ucapannya sedikit tidak jelas, Huasu mau tidak mau berjalan ke depan sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, Chen Ye. Kami di sini untuk membawamu rumah. Itu benar. Hao Tian Xiyue dan ketiganya juga berlari ke depan, cekikikan, mengapa ayah membicarakanmu sepanjang hari? Pulanglah bersama kami. Sekarang,
Hao Tian Xuanzhen menatap langsung ke arah Ye Chen, matanya penuh harapan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menangkupkan tangannya lagi, meminta maaf, Senior Hao Tian, Senior Huaxu, ini adalah kesalahpahaman. Itu untuk menutupi identitas saya hari itu. Saya mengarang nama keluarga. Untuk keluarga seperti itu, junior ini sangat meminta maaf atas masalah yang disebabkan oleh para senior. Namun, meskipun apa yang dia katakan tulus, tidak demikian halnya di telinga Hao Tian Xuanzhen dan yang lainnya. Terutama Hao Tian Xuanzhen, dengan wajah penuh rasa bersalah, dari sudut pandangnya, Ye Chen memiliki kebencian terhadapnya. Aku masih harus membenci ayahnya di dalam hatiku, jadi aku menemukan kebohongan seperti itu untuk dibohongi. Chen Ye, aku minta maaf untukmu dan ibumu karena ayahku. Aku tahu kesalahanku. Pulanglah bersamaku. Hao Tian Xuanzhen memandang Ye Chen dengan penuh rasa bersalah. Chen Ye, aku tahu sulit bagimu untuk menerima kami untuk sementara waktu, tetapi semuanya akan baik-baik saja. Huasu tersenyum, pulanglah bersama kami. Bawa ibumu dan kembali ke keluarga Hao Tian bersama. Kami adalah satu keluarga. Hao Tian Xiyue dan yang lainnya juga menatap Ye Chen dengan penuh harap. Aku pergi. Ye Chen menggosok bagian tengah alisnya dengan keras di dalam hatinya, hati nurani langit dan bumi. Apa yang saya katakan adalah kebenaran, Hao Xianzhenye, saya benar-benar berbicara omong kosong. Melihat kesunyian Ye Chen, Hao Tian Xuanzhen menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya berkata, Chen Ye, ibumu adalah. Aku tidak ingat. Ye Chen buru-buru menggelengkan kepalanya. Ini memang benar. Dia benar-benar tidak ingat. Dia hanya tahu bahwa dia adalah seorang yatim piatu yang dibawa ke Zhengyangzong ketika dia masih kecil. Jangan berbohong padaku, kamu tidak ingat ibumu. Mengapa kamu ingat keluarga Hao Tian? Ibumu pasti sudah memberitahumu, kata Hao Tian Xuanzhen buru-buru, masih penuh rasa bersalah. Menurutnya, Ye Chen masih itu adalah karena dia membencinya dan tidak ingin memberitahunya siapa ibunya. Aku benar-benar tidak tahu. Ye Chen merentangkan tangannya, sudah memiliki keinginan untuk menjadi gila. Ye Chen dapat melihatnya, tidak peduli apa yang dia katakan, tidak peduli bagaimana dia menjelaskan, Hao Tian Xuanzhen percaya bahwa dia adalah anggota keluarga Hao Tian, sebuah kebohongan yang tidak dapat dia bersihkan dengan melompat ke Sungai Kuning. Senior, aku tidak berbohong padamu, aku benar-benar tidak masuk akal, aku bukan dari keluarga Hao Tianmu. Ye Chen menggosok alisnya dengan keras. Apakah itu benar atau tidak, kamu bisa mengetahuinya dengan mengujinya. Hao Tian Xuanzhen menarik napas dalam-dalam, dan dengan jentikan tangannya, dia mengeluarkan cermin perunggu dengan ukuran 2 kaki, dan mendirikannya di tanah. Cermin karma. Di samping, Chu Xuaner dan Xiao Feng, yang telah diam selama ini, menyipitkan mata mereka sedikit, seolah-olah mereka mengenali cermin perunggu ini, keduanya memiliki kejutan di mata mereka, senjata ajaib ini sebenarnya ada di keluarga Hao Tian. Apakah kamu dan aku adalah ayah dan anak, itu akan memberitahu kita. Hao Tian Xuanzhen telah mengorbankan setetes darah dan menuangkannya ke cermin karma Qian Kun, lalu menatap Ye Chen, masukkan setetes darahmu ke dalamnya, kamu dan aku jika itu ayah dan anak, itu akan menyala, jika kamu dan aku bukan ayah dan anak, itu tidak akan menyala. Melihat ini, Ye Chen menggerakkan mulutnya, tes paternitas. Setelah menarik sudut mulutnya, Ye Chen menatap Chu Xuaner, Tuan, apakah cermin perunggu ini dapat diandalkan? Sebagai seorang guru, saya menjaminnya dengan kepribadian saya. Cermin ini benar-benar dapat diandalkan. Yakinlah dan ujilah. Chu Xuaner tersenyum lembut. Itu bagus. Ye Chen tersenyum, lalu menyentuh ujung hidungnya dan menatap Hao Tian Xuanzhen, Senior, jika hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan, tolong tebus pelanggaran junior ini. Kami adalah keluarga, bagaimana kami bisa menyalahkanmu? Hao Tian Xuanzhen tersenyum lembut. Itu mungkin mengecewakan para senior. Ye Chen tersenyum, dan setetes darah dikorbankan dari ujung jarinya, dan langsung masuk ke cermin karma. Segera, darah Hao Tian Xuanzhen dan Ye Chen diintegrasikan ke dalam cermin karma Qian Kun, dan semua orang yang hadir melihat ke atas. Namun, cermin karma alam semesta raksasa tetap tidak bergerak, tidak ada yang aneh muncul, dan bahkan cahaya sekecil apapun berkedip, seolah-olah 2 tetes darah telah disuntikkan ke dalamnya, dan tidak ada hubungannya dengan itu. Bukan begitu. Cahaya harapan di mata Hao Tian Xuanzhen langsung musnah, dan tubuhnya yang tegang tiba-tiba rileks. Mengapa? Huasu menghela nafas diam-diam.
Melihat Hao Tian Xuanzhen seperti ini, dia merasa sedikit bersalah. Mungkin dia terlalu menginginkan seorang putra, tetapi karena keahliannya, dia tidak dapat memiliki anak lagi. Saatnya untuk bahagia. Hao Tian Xiyue dan yang lainnya juga saling memandang. Aku tidak membohongimu. Di sampingnya, Ye Chen terbatuk kering sambil menggosok ujung hidungnya. Teman Hao Tian, sebagai master, saya minta maaf kepada Anda atas pelanggaran murid saya sebelumnya. Di sini, Chu Xuaner juga membungkuk kepada Hao Tian Xuanzhen dengan permintaan maaf, karena Ye Chen benar-benar memberi Hao Tian keluarga bangsawan menyebabkan masalah. Namun, saat Chu Xuaner selesai berbicara, cermin karma alam semesta yang tidak bergerak tiba-tiba berdengung. Kemudian, seluruh permukaan cermin perunggu itu memancarkan cahaya yang menyilaukan.